Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Shams Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda. Tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda. Hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam." Teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis. Ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini, di tempat ini, aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Namun pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata, kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan dirinya. Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya.
Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi, setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi dokter merasa heran, pasalnya ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Dan mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjukkan bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Dan Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan nikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga.
Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan memakan ikannya lewat telinga, Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak, Abu Jahil. Ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak, Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata padaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini. "Hai Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Raja itu bernama Dzulqarnain. Dia merupakan raja alim dan soleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ketaatannya kepada Allah yang luar biasa membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Dzulqarnain di setiap pengembaraannya. Suatu ketika saat Raja Dzulqarnain mengembara berkeliling bumi, ia bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit." Malaikat Rofail menjawab, "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar penjelasan tersebut, terbesit di hati Raja Dzulqarnain ingin beribadah seperti para malaikat. "Alangkah senangnya hati ini, seandainya aku bisa hidup sampai kiamat untuk beribadah kepada Allah," ucap Raja Dzulqarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan," sahut malaikat Rofail. Raja Dzulqarnain terkejut dengan penuturan malaikat Rofail. Selama bertahun-tahun ia mengembara, baru kali ini ia mengetahui ada Ainul Hayat. "Tahukah engkau di mana Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Dzulqarnain. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Dzulqarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka raja segera mengundang para alim ulama untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat?" tanya Raja Dzulqarnain kepada mereka. Semuanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu Baginda, hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya.
Saya pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap, kata ulama tersebut. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya raja kembali. Tempatnya berada di arah matahari terbit, jawab sang ulama. Kemudian Raja Dzulqarnain menyuruh para pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak 6.000 pasukan terlatih yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para pasukan itu ada seorang perdana menteri yang ikut. Dia adalah Balya bin Malkan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulqarnain bersama rombongan. Mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada kepulan seperti asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruang bumi. Raja Dzulqarnain sudah tak sabar lagi ingin memasuki tempat gelap itu. Namun salah seorang penasehat mencegahnya. Wahai baginda, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini karena sangat berbahaya, kata sang penasehat memberitahu. Kita sudah sampai ke tempat ini dan kita harus memasukinya, tidak boleh tidak, sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. Separuh pasukan ikut saya masuk ke dalam, dan separuhnya lagi tunggulah di sini. Kalau dalam waktu 12 tahun saya dan pasukan yang ikut tidak kembali, pulanglah kalian, kembalilah ke negeri kalian masing-masing. Tapi jika aku bisa kembali dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik, kata sang raja memberi perintah. Lalu sang raja mendekat malaikat Rofail selaku pendamping setianya. Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita? Tanya sang raja kepada malaikat Rofail. Tidak bisa wahai raja, jawab malaikat Rofail. Tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil. Jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda. Jelas malaikat Rofail lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Dzulqarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkan ikut serta mendampingi sang raja. Selama 18 hari lamanya, mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Di saat itulah Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabatnya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian. Kemudian dia berjalan menuju kanan jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya. Dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu dia mandi dan minum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, dia lantas kembali menghampiri sahabat-sahabatnya yang masih setia menunggu. Sedangkan Raja Dzulqarnain sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Balya bin Malkan. Padahal yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Dzulqarnain.
Akan tetapi, Allah lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Ia pun akhirnya menjadi manusia yang hidup abadi sampai kiamat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya. Di antaranya adalah dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya kering dan gersang tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah Balya bin Malkan dijuluki Khidir. Dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Tentang usia Nabi Khidir yang sampai kiamat masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang membenarkan, ada pula yang tidak. Ibnu Ishaq di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Terlepas dari itu semua, di kisah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita akan sejarah Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kisah selanjutnya, dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahil. Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahil berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur. Tiba-tiba terlintas niat jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya. Lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahil. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahil enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tukas Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahil. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya.
Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung. Siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapi. "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahil kegirangan. "Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. "Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. "Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis," kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. "Waduh, celaka, aku akan kehilangan kebunku," pikir Abu Jahil ketakutan. "Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. "Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahil," bentak Tuan Hakim. "Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindah dari tempatnya," ujar Abu Jahil. "Oh begitu, jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim memastikan. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas semakin pasrah. "Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas," perintah Tuan Hakim. "Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja, supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil," balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapat kembali luas kebunnya. "Anda memang cerdik Tuan Hakim," puji Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.